Saudara-saudariku yang terberkati, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan baik dan bersukacita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Tentu Anda dan saya juga pernah mengalami saat di mana kita pernah tidak dimengerti, tidak dipahami. Ketika kita mengalami kegelisahan, ketika kita menyampaikan entah itu lewat raut muka, raut wajah, dan gelagat kita mengalami situasi yang tidak mudah, mengalami situasi penderitaan, beragam macam beban berat yang kita alami. Justru orang-orang terdekat kita tidak mampu menangkap dan tidak mampu memahami dan mengerti akan situasi batin kita. Lalu apa reaksimu? Apa reaksi kita ketika kita sudah mengalami seperti itu? Kita mengalami kegelisahan ketika kita menyampaikan situasi penderitaan kita. Lalu orang yang kita ajak bicara atau orang-orang yang terdekat dengan kita gagal untuk memahami. Tentu reaksi kita ada yang kecewa, ada yang marah, dan ragam macam rasa yang muncul ketika kita gagal untuk dipahami. Maka pada hari ini kita juga mendengar kisah dan juga kita bisa membaca kisah bagaimana Tuhan Yesus juga pernah mengalami situasi itu. Pernah mengalami saat di mana ia juga tidak dipahami oleh para muridnya. Pada hari ini, Minggu tanggal 19 September 2021, Minggu biasa yang ke-25, Sabda Tuhan ditawarkan kepada kita dari Injil Suci menurut Markus bab 9 ayat 30 sampai 37. Dikisahkan hari ini bagaimana Yesus tidak dipahami dan dimengerti oleh para muridnya. Terutama dalam ayat yang ke-31 sampai ke-32 dikatakan di situ. Yesus sudah mengajar murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit." Lalu dikisahkan dalam tulisan selanjutnya, mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Para murid ini gagal paham, gagal fokus pada apa yang menjadi tema pembicaraan Tuhan Yesus pada waktu itu, di mana Tuhan Yesus sedang menubuatkan penderitaannya untuk mencapai kemuliaannya. Tuhan Yesus berbicara tentang penderitaannya, tetapi justru dalam kisah selanjutnya kita mendengar para muridnya memperdebatkan siapa yang terbesar di antara ke-12 murid itu. Inilah hebatnya Tuhan kita. Walaupun para murid gagal untuk memahami dan memahami serta menangkap nubuat penderitaan Tuhan Yesus, Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai guru, tetap saja sabar membimbing dan mengarahkan para muridnya agar mampu memahami pesan nubuat yang sedang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Maka lalu disampaikan oleh Tuhan Yesus, jika ingin menjadi terbesar, maka jadilah pelayan. Itu pesan Tuhan Yesus Sang Guru. Tentunya ketika para murid mendengar bahwa menjadi terkemuka dan menjadi yang terbesar dengan menjadi pelayan, tentu mereka bertanya dalam diri, bagaimana mungkin itu terjadi? Menjadi pelayan kan derajatnya lebih rendah, bagaimana mungkin bisa menjadi besar? Mengapa justru Tuhan Yesus mengatakan, kalau mau menjadi besar, jadilah pelayan? Kita ingat dalam perikop Injil yang kita dengar minggu lalu, dalam perikop Injil itu disampaikan bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan kepada para muridnya dan para pendengar pada waktu itu syarat untuk mengikuti dia, syarat untuk menjadi muridnya, yaitu menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti dia. Kita dengar dalam Injil Markus bab 8 ayat 34. Nah, salah satu bentuk penyangkalan diri yang adalah bentuk nyata syarat sebagai murid Tuhan adalah dikatakan tadi dalam ayat yang ke-35, lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka menyangkal diri yang artinya sebagai pelayan bagi semuanya, ini adalah sebagai bentuk menyangkal diri, sebagai wujud nyata di mana kita ingin menyangkal diri kita, yang berarti menghayati dan mengisi hidup
tidak hanya memikirkan dan melakukan apa yang baik untukmu, tetapi kita selalu memikirkan dan juga melakukan apa yang terbaik untuk orang lain. Dan menyangkal diri ini juga artinya adalah adakah waktu dan kesediaan diri kita untuk bisa memberi, berbagi kepada sesama. Artinya tidak hanya tentang saya, tetapi tentang mereka, tentang dia, bagaimana kita bisa berbuat baik dan yang terbaik untuk mereka. Maka menjadi pelayan atau mau melayani itu artinya fokus utamanya bukan pada lagi saya, tetapi pada mereka dan sesama yang membutuhkan kehadiran saya. Dan inilah salah satu bentuk penyangkalan diri. Salah satu bentuk penyangkalan diri yang adalah syarat sebagai murid Tuhan adalah dengan mau menjadi pelayan, memberikan yang terbaik kepada sesama. Sehingga saudara-saudariku yang terberkati, menyangkal diri berarti menyingkirkan pemikiran, keinginan, dan kecenderungan egois dalam hati dan mengizinkan Tuhan menguasai, mengisi hati kita dengan segala kehendak dan kemauannya. Semoga oleh karena sabda yang kita renungkan dan dengar pada hari ini semakin membentuk hati kita menjadi rendah hati dan mau berupaya memberikan yang terbaik untuk sesama kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas kebaruan perintah dan ajaranmu menjadi besar dengan mau melayani. Bentuklah hidup kami yang selalu ingin dilayani oleh orang lain ini menjadi hidup yang penuh syukur dan rendah hati, sebab dengan mau melayani dengan tulus maka kami bisa menemukan hidup yang penuh makna dan sukacita sejati. Sebab Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terberkati, dimanapun Anda berada dalam situasi apapun hidupmu, tetap semangat, tetap optimis, and stay calm with Jesus.